Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan realitas di balik pengelolaan sampah daerah. Seringkali kan kita ngerasa urusan sampah itu selesai begitu aja waktu tukang sampah ngambil kantong di depan rumah. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Pengelolaan sampah pada dasarnya adalah masalah kita bersama. Dan yang paling penting, ini adalah sebuah tanggung jawab sistemik yang butuh mesin luar biasa rumit buat bisa jalan. Coba deh pikirin satu pertanyaan ini sebentar. Saya jamin ini bakal ngerubah total cara Anda ngelihat tempat sampah di dapur mulai sekarang. Kenapa sekedar ngebuang sampah itu sebenarnya adalah masalah tata kelola yang luar biasa masif. Ini bukan cuma soal nyapu jalanan biar bersih ya. Ini soal gimana sebuah daerah harus ngatur jutaan warganya, ngalokasiin dana triliunan, dan mastiin aturan bener-bener jalan setiap harinya. Nah, biar kita bisa paham gimana mesin raksasa ini kerja, kita bakal pakai peta jalan ini. Pertama, bukan cuma masalah sampah. Kedua, 6 roda penggerak. Ketiga, saat sistem rusak. Keempat, pilar tata kelola. Dan yang kelima, kebijakan bertemu realitas. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bukan cuma masalah sampah, waktunya kita ubah total cara pandang kita soal ini. Poin utamanya gini, ngurusin sampah itu bukan sekedar buang barang yang udah nggak kepake lagi. Ini murni masalah tata kelola. Karena ngelibatin banyak banget pihak dan tahapan yang panjang. Sistem ini tuh sensitif banget. Kalau ada satu aja aktor yang gak jalanin tugasnya dengan benar, ya sistemnya langsung goyah dan pelan-pelan bisa ambruk. Bayangin aja tata kelola sampah ini kayak mesin jam tangan yang super rumit. Ada 6 bagian utama yang saling ngunci. Mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, produsen, bank sampah, sektor informal, sampai industri daur ulang. Semuanya mutlak dibutuhin buat memproses setiap barang yang kita buang. Pokoknya, kerja mereka ini harus tersinkronisasi secara absolut. Nggak boleh ada yang meleset. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, 6 roda penggerak. Siapa aja sih yang sebenarnya bikin mesin ini jalan? Fakta yang paling bikin kaget tuh ini, kerja beratnya justru udah dimulai jauh sebelum kantong sampah kita diangkut dari halaman. Sistem ini benar-benar bergantung banget sama kita, masyarakat, buat mulai milah dan ngurangin sampah dari rumah. Terus, para produsen juga dituntut buat ngurangin kemasan plastik mereka dan dukung daur ulang. Di sisi lain, pemerintah daerah ngambil peran strategis buat nyediain sistem angkut dan tempat pemrosesan akhirnya. Nah, begitu sampah keluar dari rumah kita, ada 3 pahlawan lain yang langsung ambil alih. Bank sampah, sektor informal kayak pemulung atau pengepul, dan pastinya industri daur ulang. 3 aktor ini punya satu tujuan yang sangat jelas, nyelamatin material biar tetap ada harganya. Mereka ini yang nyulap tumpukan kardus bekas dan botol plastik jadi uang. Tanpa mereka, wah, semua yang kita buang cuma bakal numpuk jadi gunung di tempat pembuangan akhir. Masuk ke bagian 3, saat sistem rusak. Semuanya emang kedengaran ideal banget ya di atas kertas. Tapi gimana ceritanya kalau ada satu roda gigi yang ngadat? Kita ambil contoh. Kalau roda gigi masyarakat berhenti berfungsi, katakanlah kita di rumah males milah dan main campur aja sisa makanan berkuah sama kardus daur ulang. Dampak berantainya tuh fatal banget loh. Fasilitas pengolahan di ujung sana bakal kewalahan dan lumpuh total karena material yang datang udah tercampur aduk dan rusak nilainya. Semuanya cuma gara-gara satu kebiasaan buruk di tingkat rumah tangga. Dari sisi ekonomi juga sama aja. Kalau roda gigi industri daur ulang lagi melambat karena harga pasarnya anjlok, efek dominonya langsung kerasa ke bawah. Bank sampah di perumahan kita bisa-bisa gulung tikar karena nggak berkelanjutan. Mereka kebingungan mau jual kemana barang-barang yang udah capek-capek dikumpulin. Kerusakan di satu sisi langsung bikin lumpuh sisi lainnya detik itu juga. Lanjut ke bagian 4. Pilar tata kelola. Apa aja yang dibutuhin biar sistem ini bisa terus hidup? Biar semua roda tadi gerak seirama, kita butuh pondasi yang kuat banget. Ada 6 pilar mutlak di sini. Dan jujur aja nggak ada jalan pintas. Harus ada regulasi yang tegas, anggaran atau pembiayaan yang masuk akal, edukasi publik yang nggak pernah putus, infrastruktur pendukung, insentif biar orang semangat, dan yang terakhir, penegakan hukum. Tanpa 6 syarat dasar ini, sistem sehebat apapun pasti bakal gampang rontok. Dan akhirnya, bagian 5, kebijakan bertemu realitas. Mendorong ekonomi sirkular. Disinilah pemerintah daerah harus ngambil kendali lewat kebijakan yang nyata. Kebijakan ini harus fokus buat nekan volume sampah, mewajibkan warganya milah sampah dari rumah, nerapin biaya retribusi yang adil, ngebangun kerjasama dengan desa-desa, dan dukung penuh yang namanya ekonomi sirkular. Artinya, mastiin barang itu diputar terus dan gak asal berakhir di tempat sampah. Kebijakan-kebijakan inilah pelumas asli buat mesin raksasa kita tadi.
Tapi ya, kita juga harus realistis dan ngakuin satu kenyataan lapangan yang sering bikin kita semua frustrasi. Ada ungkapan yang pas banget. Masyarakat nggak bisa disuruh milah sampah kalau ujung-ujungnya sistem pengangkutan nyampur semuanya lagi. Pasti pernah ngalamin kan? Kita udah capek-capek misahin plastik sama sisa makanan, pas petugas datang, disatuin lagi ke dalam gerobaknya. Kebijakan secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau fasilitas dan pendampingan di lapangannya nggak sinkron. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda renungkan. Kira-kira, apakah daerah Anda saat ini udah mengelola sampah demi masa depan yang berkelanjutan? Atau sebenarnya mereka cuma mindahin masalah itu dari depan rumah Anda ke tempat lain? Coba deh pikir-pikir lagi soal mesin tata kelola kota Anda, terutama nanti waktu Anda mau buang sampah keluar. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa!